Selamat datang di Zota Safe Trade. Mengenal aset digital sejak dini jalan awal menjadi pengusaha kripto. Kita bagi dua pembahasan, pengusaha atau sering disebut pedagang, dan kripto atau mata uang digital. Pertama, pengusaha atau pedagang, memiliki karakter dan keahlian sebagai berikut. Mampu menganalisa, memiliki ilmu, dan keahlian, memiliki network, mental daya tahan dan petarung. Pemimpin, manajemen keuangan, uang atau modal. Pembahasan terfokus pada manajemen keuangan untuk pengusaha atau pedagang. Dalam perdagangan tujuan awal menciptakan omset, dari omset menghasilkan laba kotor. Pertanyaan, laba kotor didapat dari pengurangan harga pokok penjualan tentunya. Dari laba kotor menuju laba operasional. Mengapa laba operasional? Karena dikurangkan dengan biaya-biaya operasional yang dikeluarkan selama operasional usaha ini berjalan. Selanjutnya, menuju laba bersih. Laba bersih didapat setelah pengurangan beban pajak dan beban penyusutan aset. Dari perjalanan keuangan ini akhirnya laba bersih kita peroleh. Disebut manajemen dalam perdagangan adalah hasil bersih sebagian digunakan untuk kebutuhan. Ingat, kebutuhan bukan keinginan. Secukupnya dulu. Sisa dari laba setelah kebutuhan, gunakanlah untuk memperbanyak barang dagangan. Dengan ini semua menciptakan residual income atau pendapatan yang terus bertumbuh setiap harinya. Lakukanlah hal ini minimal 5 kali putaran. Setelah ini Anda akan memiliki nilai aset yang terus bertumbuh, dan gunakan untuk tujuan yang telah direncanakan. Oke, sederhana cara mengelola keuangan sebagai pedagang atau pengusaha. Selanjutnya, apa itu kripto? Kripto sering disebut sebagai mata uang digital, karena dapat digunakan sebagai alat tukar. Seperti uang kartal, hanya saja di negara-negara tertentu, masih dalam pengkajian. Seperti Indonesia, belum bisa sebagai alat tukar. Ini tergolong aset komoditi, artinya dijual dulu di bursa saham, untuk menjadikan rupiah. Dan alat yang boleh sebagai transaksi masih rupiah. Mengapa dapat memperoleh keuntungan, jika kita menukar rupiah kita ke kripto? Ada beberapa kripto yang memiliki jumlah terbatas, namun memiliki nilai fungsi dan diakui dunia. Hukum ekonomi, jika barang terbatas permintaan tinggi, maka barang itu menjadi bernilai mahal. Nah, begitu juga kripto. Oke, untuk lebih jelas silahkan kita temukan teori kripto di Google saja ya. Masuk dunia kripto yang perlu ditanamkan dalam pikiran. Bagaimana saya untung di kripto? Sehingga timbul tindakan untuk mendapatkan keuntungan. Kripto memiliki dua macam. Hal ini kita lebih dahulu pahami, ada koin, dan ada token. Perbedaan ini akan diedukasi di pelatihan Zota Safe Trade. Dalam kripto juga ada istilah mining, airdrop, farming, trading, semua ini yang diedukasi di Zota Safe Trade. Sehingga partisipan Zota benar-benar menggunakan kripto sebagai nilai usaha yang menghasilkan income baru. Contoh, kripto Bitcoin, jumlahnya hanya 21 juta saja namun diperdagangkan seluruh dunia. Ditambah lagi memiliki karakter penyusutan jumlah produksi, yang disebut halving. Per 4 tahun produksi berkurang setengah dari produksi 4 tahun yang lalu. Maka tentu nilai Bitcoin selalu naik. Terlepas dari ini semua yang perlu dipelajari adalah adanya kesamaan visi dan misi pemegang Bitcoin awal diterbitkan. Tahun 2019 awal, Bitcoin harga $3.400. Atau setara dengan 51 juta, ini sebelum halving keempat, prediksi setelah halving mencapai 400 juta. Namun kenyataannya mencapai 900 juta, bagi mereka yang memahami dan membeli, cukup menyimpan saja. Memiliki kenaikan nilai aset luar biasa. Inilah satu alasan komunitas ini dibentuk. Hanya untuk rekan yang menginginkan adanya pertumbuhan nilai aset, dan dapat digunakan sebagai kekayaan aset digital masa depan. Dia adalah Redcliffe, umur 59 tahun. Membeli Bitcoin, 150 Bitcoin, ketika masih harga $100 atau mengeluarkan uang 225 juta rupiah. Tahun 2013, hanya menyimpan, tidak diperdagangkan. Kemudian setelah halving keempat, menjual sebagian, mendapatkan uang 3.750 juta, dan membeli rumah impian. Ini adalah contoh keuntungan dari pemegang kripto. Komunitas Zota mengajarkan edukasi bersama untuk mendapatkan keuntungan dari kripto. Caranya sisihkan rupiah Anda untuk melakukan pendaftaran di Zota Edukasi. Uang pendaftaran akan dimasukkan ke dalam platform instrumen kripto yang disebut farming. Farming adalah penggabungan dua kripto baik koin tebal atau koin dengan kenaikan harga, dan biasanya uang digunakan untuk mendanai proyek koin baru. Dengan dari sini akan diberikan APR tahunan yang besarnya tergantung dari nilai bagi hasil dari platform farming tersebut.
Hasil farming mengeluarkan koin baru dan dapat diambil sewaktu-waktu. Ini contoh farming. Platform PancakeSwap Mendapatkan koin Cake. koin ODDZ dengan BNB, APR-nya 388,51%. Artinya, 1% per hari diterima oleh anggota yang melakukan farming terhadap koin tersebut. Dari sini dalam dunia kripto, sudah tidak asing lagi mendapatkan hasil pasif. Sering terkenal ROI persenan yang diterima per hari. Tentu makin besar ROI yang diberikan, makin tinggi resiko. Semoga video paradigma perdagangan kripto ini bisa dipahami. Di Zota Safe Trade, uang pendaftaran Anda akan di farming, sehingga mengalami keuntungan, APR 150% per tahun. Dengan MOPIT 300%. Edukasinya dapat. Modalnya dapat. Dari uang pendaftaran. Dapatkan video selanjutnya, Mengenai cara daftar dan perhitungan APR 300% platform Zota Safe Trade.